berbincang seru. Kamu kok potong kenapa? Iya. Karena saya sudah disukai 6 wanita. Kan? Fungsional. Tidak fungsional. Enggak. Disukai. Hal yang Enggak, sesungguhnya. citra. Hal yang sesungguhnya. Citra. Oh, Kalau iya. wanita menyukai dia, ya sudah, mau potong Oh, mau tidak, dia tetap seperti itu Harus ada. sama adanya. Setelah kamu disukai kamu baru potong. Karena yang bisa menyukai saya hanya yang bisa mengatur saya. Apa bahasa nih? Teka-teka gak mau mikir iki. Lah iku piye bantah iku? Hah? Iku bantah iku piye? Nek, sebentar dulu. Kan ada taraf variabelnya harus dibuka lagi. Hmm. Ketika kamu masih di bawah kemampuan dia, contohnya adalah umur 17 tahun, kamu masih disuruh potong rambut wajar, melatih Iya. kedisiplinan. Tapi kalau kamu sudah dewasa, for what? Untuk Demo. apa? This is your life. Dan setelah saya potong, ibu jadi suka saya lagi. Ibu. Nah, ini yang bisa kembalikan. Ibu jadi suka sama kamu karena kamu potong rambut. Iya. Bener nggak? Misalkan, kau saiki kerja, gajimu 1 miliar 1 bulan, rambutmu gondrong, ibumu suka sama kamu nggak? Tetap enggak. Kayaknya loh. Gajimu 1 miliar sebulan. Gajimu 1 miliar Oh, 1 sebulan, miliar. 1 miliar per bulan, Oh, enggak tahu kalau itu. ya kan? Berarti ibumu masih punya potensial untuk suka kan? Mm-mm. Bukan karena rambutmu kan? Tapi karena kue saiki C. Bagus, ini dia menjaga positivitas dalam Positivitas. dirinya. Apa? karena Kere. kere. Karena mau kita gondrong ataupun cepat, nek kita punya duit 1 miliar, mau kena gaji kita 1 miliar sebulan. 1 miliar per bulan. Jangankan bikin ibu kita suka sama kita. Wanita, Jangankan bikin wanita. Kita bikin laki-laki suka sama kita bisa apa? bisa, bisa, Oke, Kak. Bisa. Sebentar. ya kan? Ya, Berarti ya. kan tidak fungsi kan kamu potong rambut itu sebetulnya kan? Potong rambut itu pembodohan katanya. Pembodoh. Nah, ini mau tanya sesuatu seperti ini. Tanya apa Tinggi, coba? Mas. Tanya apa? Soko Illuminati Illuminati, satanis. Saya enggak tahu. Saya datang-datang pakai gerak-gerak dan sudah Coba, kamu potong rambut, penghasilanmu nambah nggak? nambah. Dari? Yang tadinya enggak Dikasih uang ibu deh. dikasih uang. Itu bukan penghasilan. Itu penghasilan. Iku ceperan kan? Ceperan. Iku ceperan, mlebune ceperan apa? Sabetan. Saya gatel ya, Mas. Nah, ini ada pertanyaan buat kamu. Berarti, sik, bentar. Aku Hmm. bantah ini dulu sebentar ya. Iya. Harusnya dengan umur dia segini, dia tidak harus dikasih uang itu. Iya, Ra? Iya. Dengan dia tidak potong rambut ataupun potong rambut, harusnya dia yang memberikan uang kepada ibu. Betul. Berarti dia potong rambut hanya untuk mengambil empati Hati, ibunya. Padahal dengan dia bekerja, sukses, punya istri, kaya raya, menyenangkan hati orang tuanya, tidak harus potong Dan rambut. masalahnya yang nyuruh potong ibu. Berarti masalahnya bukan rambut tapi C. Tapi malah gak kece, Mas. Gak pantas kayaknya. Oh. Ini lo buntutnya jagung. Beneran jadi. kok tambah ganteng rambut. Subhanallah. Orang. Orang. Podo wae to raimu. Podo. Tetep ireng to. Tetep ireng, tetep pesek to. Tetep sipit to. Iya. Tetep to. Ora ono gunane potong rambut ki pemondo. Kayak sipit gak, Mas? Enggak lah. Sipit gak? Sipit gelek ngono lho. Gini, Berarti kan tetep sedikit to. kasus. Kowe harus kamu camkan itu belum bahwa potong rambut adalah pembodohan, Illuminati, satanik. Jadi, nek untuk khusus kamu aku malah dukung gue itu. Iya. Berano, aku tetep iso. Soalnya iki mau aku muni karena bekerja. Demo Mas. Tapi aku nek mau demo wong tua rawani aku. Enggak di demo. Orang tua itu peperangan yang harus tidak dimenangkan. Caranya dengan apa? Buktikan. Betul. Bukan dengan potong rambut, tapi dengan kesuksesanmu dalam bidang apapun. Ya itu. Sepakat? Sukses bidang potong rambut saya. Sukses saya bisa memotong ini. Oh, kok Bener. potong dia, Mas? Loh. Ya emang bener loh, yang nyuruh yang lain nggak mau. Nek Anak gagal ibu mungkin ya. orang kepotong rambutmu ning cengelmu gue ya. Padahal saya udah punya Mas, udah punya pendirian. Kenapa nek orang tua mesti kayak gitu ya? Mbok potong nih. Karena framing. Kemakan framing. Jadi gini, framing zaman dulu itu kan memang kayak gitu. Rapi, harus rapi,
Rapi itu lambang kesuksesan. Zaman dulu kan kayak gitu. Pekerjaan-pekerjaan itu kan menuntut rapi, menuntut rambut pendek, apapun itu. Zaman dulu PNS itu nomor 1 dan segala macam. Iya. Apalagi ditambah keributan tahun 98 sebelumnya, di mana tato itu dianggap kejahatan, gondrong, dianggap preman, framing seperti itu. Akhirnya terbawa sampai sekarang. Sedangkan yang saya mempertahankan gondrong kemarin itu saya mengikuti sunnah Nabi. Nice bro, nice. Dan saya bimbang antara orang yang melahirkan saya Kalah terus. Bangke, kalau jawabnya. minimal segini, tapi orang tua. Nice. Ya ini mohon maaf. Berarti kamu lebih memilih orang tua ketimbang Ya saya yang melahirkan saya tetap orang tua saya. Karena itu ilahi. Sunnah sama menghormati orang tua itu wajib atau sunnah? Wajib kalau menghormati orang tua. hormat, Iya, hormat kan? hormat gak patuh. Gak patuh. Beda loh. Iya, berarti ngopo kowe gondrong tapi ngene. Ya patuh dan Gini, hormat. ketika orang tuamu melakukan kesalahan Iya. di luar anjuran agama, kamu tetap harus menyayangi dia, tapi kamu tidak patuh dengan itu. Boleh loh. Heeh. Boleh loh. Iya. Lo tolong pateni wong kuwi. Boleh loh kamu melanggar aturan itu. Lo tolong bunuh itu. Aku nggak suka sama dia. Boleh loh kamu melanggar itu. Tapi kamu tetap harus menyayangi orang tuamu. Sejahat-jahatnya orang tuamu, Ya, sekejam-kejamnya orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Alah Ya. kita mboten, Bu. Yes, tapi perintah yang menjauhkanmu dari agama itu harus dihindari. maka dari itu ya, Mas. Ayo. Ini saya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah sama Iya kan? wajib. Beda. Mana dulu? Bentar. Wajib. Wajib dulu. Tuh. Wajib loh. Kita menghormati orang tua, sedangkan orang tua itu ini kan demi kebaikan. Ya Pak, Apa baiknya potong rambut? Ya, baiknya dilihat. buat kesehatan, Enggak masuk. rapi. Untuk apa dulu? Rapi. Yakin, ini gondrong nggak rapi? Yakin aku. Enggak, gunanya rapi untuk dia apa? Ya enak dipandang tuh Mas. Nah, kan pencitraan. Back to pencitraan. Iya, benar. Pekerjaannya tidak menuntut dia untuk enak dipandang. Pekerjaan dia menuntut keahlian. Kalau orang tua demi kebaikan anak, apa itu kita Menurut bilang siapa? Kebaikan itu bisa semu loh, Mas. Iya. Iya, menurut siapa dulu? Heeh. Menurut orang tua nih kan. Kadang-kadang ada anak yang gara-gara perintah orang tua nih salah, dia jadi stres, gila dan segala macam. Ada. ini kan Ada. potong rambut, bukan orang tua yang gue mateni itu. Terus kamu harus kayak gini supaya kamu kayak gini, kan bukan kayak gitu. Nah, dia potong rambut supaya apa? Kayak potong rambut. Supaya apa? Ya rapi. Kalau Nah, itu masalahnya itu. kalau kamu tanya orang tua, pasti kan kayak gitu juga. Iya, masalahnya itu. Rapi. Nak, potong rambut. Kenapa? Kamu mau tes PNS. So. Fungsi Nak, potong rambut. Kenapa? Kowe meh nglamar anake wong, nggo foto, mbok ben produk apik, walaupun itu agak saya tentang ya. Cuman ya wis lah. Tapi nak potong rambut ngopo? Ben rapi, ben enak disawang. Lah, apa urusane? Pablo kerja neng Kamu berani sama orang tua gitu, urusan apa Pak? Iya. Wah, aku rawani. Saya nggak berani. Aku rawani. enggak tergantung tekan gini ya berarti. Aku Iya. nggak berani. Aku nggak berani. kan ada perhitungan nih. Tetap iki ngomong ke rambut lu. Iya, ini Yang rambut kan lain. ada perhitungannya. Maksudnya gini, ada perhitungannya. kita kan hormat sama patuh ya. Nek dhewe patuh, dia mesti potong. Nek dhewe hormat, dia bisa ngomong, pekerjaanku tidak menuntut untuk potong rambut. Jadi buat apa aku potong rambut? Karena ngene, Aku nggak berani kayak gitu tak kalau ngomong Ya, orang. ya monggo, karena aku dididik seperti itu. Biyen. Heeh. Serius aku dididik kayak gitu. Jadi Open minded, Bro. jadi aku Open-minded. aku dididik ngene. Nak, kamu potong rambut dulu ya. Hmm. Kenapa potong rambut? Lah, kowe panjang ki nggo ngopo? Kowe artis. Ora. Kowe meh ngopo? Iya, Jadi aku critical thinking, ngono, jadi aku disuruh potong rambut, dijelaskan bahwa Iya. kowe ki biyen aku meh semir. Heeh. Aku izin sama orang tua aku untuk semir rambut. Waktu zaman SMA. Ngopo kowe meh potong rambut? Artis kowe. Meh semir rambut, artis kowe. Ora. Kan kowe juga cah kuliahan. Gunanya apa rambutmu disemir? Masuk tak turuti. Pencitraan. Pas Aku aku jadi mikir kan.
Jadi aku juga jadi berpikir Iya. bahwa perintah orang tua itu juga harus disampaikan dengan logis. Dan BTW dia bukan pemerintah. Dia tidak memerintah, dia nanya. heeh. Kayak waktu aku kuliah, pas aku kuliah, Oke. rambutku gondrong, panjang sebenarnya rambutku. Nak, mbok potong, ngopo kowe rambutmu panjang? Iya aku juga nek pendek juga ngopo bu, wong aku berkuliah. Oh ya wis. Selesai. Iya. Pertanyaan dialog. Iya, bukan perintah. Jadi tidak perintah. Jadi orang tuaku membuat aku Berarti patuh. orang tua merintah itu nggak boleh ya? Boleh, tapi orang tuaku itu membuatku patuh karena logis, Heeh. bukan karena ketakutan. Tapi tapi dari aku SMP sampai SMK saya gondrong terus mas. Padahal SMP-nya saya di Mbok. Dengan ketentuan secara logis ya mas, ya. Secara logis harus potong, diwajibkan kayak gini, Ya. ini. Tapi malah aku tentang ya kayak gitu. Ah, gue kan justru pada saat kamu yang harusnya pendek, kamu malah menentang. Tapi ketika kamu mendapatkan kebebasan memilih, kamu malah patuh. Kan aneh. Bukan aneh. Memang dulu saya dititipkan di sekolahan, ya kan. Orang tua, Ah, wali itu Sama. adalah guru. Nah, benar. mungkin aku kayak gitu ya. Nah, mungkin sekarang giliranku Titik-titik. jadi Itu tadi pertanyaan Neng dia rahe. Itu pertanyaan, Dewi kudu jawab. Ora iki aku Iki sing loro pro sing telu kontra. Tak menang ke. Ada apa? Malah balik. iki aku berbicara bukan untuk menentang orang tua ya, tapi untuk menunjukkan berbagai macam tipe parenting. Betul. Aku orang nggak pernah diam. Bien, pada saat zaman aku zaman-zamannya bandel, tindik aku. Gue ngopo nak ngono kuwi, tindikmu. Bukan jangan dosa. Ora ngono. Jadi ngapain kamu tindik? Ya enggak ya. Gue ngopo? Artis. Ora. Kowe meng ngamar kerja yo angel engko. Ya mbok ora sah rasido. Jadi aku dibawa untuk berpikir, walaupun sisi buruknya adalah kadang-kadang aku mendebat apa yang disampaikan ibuku. Tapi sisi baiknya adalah aku mendapatkan alasan kenapa sih iki harus dilakukan, kenapa sih ini tidak dilakukan. Kadang-kadang kan di dunia ini yang kita jual itu ketakutan. Betul. Apapun itu ya, yang dijual Iya, ketakutan. Bener ah? Betul. Kowe ra oleh iki, ngopo oleh main maghrib? Engko diculik kolong wewe. Bukan diculik kolong wewe, karena pada saat pergantian hari udara itu tidak sehat untuk ketika kamu di luar. Ngono kuwi. Akhirnya Pandangan mitos. mata juga berkurang. Tapi akhirnya mitos-mitos itu berlanjut. Itu destruktif loh, menghancurkan Betul. pola pikir loh. Boy. Makanya angka apa jenenge? Bukan IQ apa jenenge? Anxiety. Sing wong Indonesia sering menghayal aneh-aneh ketemu setan itu. Oh, skizo. Angka skizo di Indonesia terlalu banyak. Kenapa? Larangan di Indonesia itu banyak menggunakan hal-hal mitos, bukan hal-hal yang logis. Pendidikan mitos itu yang sering terjadi. Tapi aku mewajarkan itu. Kenapa? Karena pada saat zaman dulu kita itu nggak sampai ke teknologi, nggak sampai ke logis. Makanya Iya. mitos yang untuk menutup. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, harus sih hal-hal tersebut itu dijelaskan. Betul. Ngopo sih kowe ra oleh keluar maghrib? Sebelum Ngopo sih ra oleh mandi di bawah jam 12? Karena ketika malam air tuh molekulnya nggak baik. Makanya disarankan mandi itu jam 1, jam 2 kalau mau mandi jam segitu. Karena molekul air itu sudah berubah, dia menjadi sehat. Itu penelitian. Tapi zaman dulu nggak, ngopo nggak boleh mandi jam 12 ke bawah. Setrum kok. Oh, perusahaan nih harus. Asam urat ya. Iya kan maksudnya tidak. Tapi kan tidak. Alami, Pak. Tapi kan tidak dijelaskan tuh. Kita hanya ditakut-takuti tuh, Iya. dengan hal-hal semacam itu. Yang ekstrim, yang buruk. Yang buruk. Maksudnya aku tidak mengajarkan untuk menentang orang tua. Enggak. Orang tua tetap harus dipatuhi. Ini melatih critical thinking, bro. Ngono-ngono. Padahal saya tidak suka mengkritik. Bukan mengkritik. Jadi gini, mengkritik Bukan itu mengkritik. bisa disampaikan, bisa tidak disampaikan. Jadi ketika kita Beda loh mengkritik dengan melawan. Beda loh. Kalau Beda. kita menolak hal-hal kritis, kita melumpuhkan cara berpikir kita sendiri. Cuma kalau melawan itu beda. Melawan ki pokoknya, Bu, potong rambut, moh. Pokoknya aku moh. Iku ngelawan. Aku salah. Iku harus defend dia wes ya. Nak, potong rambut. Kenapa, Bu? Yo, kan kowe meh daftar PNS. Oh iya. bisa juga kalau sing tak lakuke biasanya aku tetap nurut, tapi aku mikir dhewe.
jadi iki ngopo to. Yo, Aku pingin ngene. kudune ngono-ngono. Ora tak debat, ora tak sampaikan, tapi aku tetap berusaha mikir. Mikir. Jadi iki ibu ki mung Apa sih mergo kebiasaan dhisik Heeh. dadine ngene. alasannya? Ngono-ngono kuwi. Contoh satu yo, aku sing paling ora iso tekan saiki. Jadi kan pernikahan itu kan percampuran dua budaya yang sangat tidak masuk akal. Betul. Susah banget untuk diterima. Neng budaya di keluargaku, nek bajumu ora kanggo, jadi kain lap ora masalah. Di istriku nggak boleh, Disimpan. sangat tidak boleh. Mending disumbangkan atau dibuang. Oh. Jadi walaupun baju murah layak, Iya. kan nggak bisa disumbangkan, dibuang. Jangan dijadikan gombal. Ora oleh. Kenapa? Karena harkat martabatmu jangan sampai diinjak-injak. Ora masuk akal. Nah, Enggak. Kelambi ngene, nek kowe tuku gombal, kowe ngeluarkan duit, mending bajumu yang tidak layak disumbangkan. Jadikan kain lap wae. fungsinya sama. Fungsinya sama, ra layak, Heeh. disumbangkan juga ra layak. Iya. Yo wis jadikan kain lap, Dibuang dibuang sayang, mencemari. mencemari dan segala macamnya. Enggak masuk akal loh. Terus itu Enggak tak lawan. tetap Enggak. tetap maksudnya jenengan tetap Enggak. Jadi nek ada mertuaku datang, semua gombal-gombal yang dari baju simpan. Tapi kalau dia nggak ada, tetap kulakukan. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Jadi peperangan yang tidak harus dimenangkan. Iya. Peperangan yang tidak harus Jadi dimenangkan. kita Jadi kita tetap perlu logis, tapi kita tidak ngelawan orang tua. Aku tetap logis dengan apa sih urusannya harkat martabat dengan kelambi. Harkat martabat ini pekerjaanmu, melawan. Kayaknya Eh, kalau bagaimana kamu ini istrimu dan segala macam itu harkat martabatmu. kayaknya kalau dalam hal gondrong itu nggak bisa disembunyikan kayak lap. Betul. Nggak bisa kita di depan ibu kita dilepas ngomong. Karena kalau seorang istri tetap manut ning suami ya, Iya, dan suami itu harus menghormati orang tua istri. betul. Heeh. Kalau sebelum Mbak Wijil kenal Mas kan dia harus menghormati orang tuanya Orang juga. tuanya, iya. Nah, maksudnya kan kayak gitu. Betul. Nggak mungkin ada orang tuanya tuh waton gue. Sama kayak Enggak, tadi gondrong. contoh. Motong kuku nggak boleh malam-malam. Soalnya dulu nggak kelihatan. Alasannya apa? Dulu nggak kelihatan. Rezekimu. Nek aku dari sana, dari Mitosnya. pihak sana, mitosnya adalah nanti kamu nggak dapat rezekimu hilang dan segala macam. Duduk kuwi. Nah, di sini apa? Nek zaman dia, mergo ora ketok, ndak takut Iya. jijimu kepotong. Tapi kan kadang-kadang orang zaman dulu tuh logikanya nggak sampai untuk menyampaikan itu. Akhirnya disampaikan Terus dengan Zaman sebuah dulu- ketakutan. Zaman dulu mungkin potong kuku kan belum pakai alat pemotong yang sekarang. pakai gergaji. Mungkin. Pakai pisau, Nah, Oh iya. kikir. aku wis diajar ke pendak Jumat. Apa? Motong kuku. Itu sunah. Ayo, Sunah. Itu kan kepercayaan. Beda ya, jauh. Maksudnya kita tidak membahas di masalah itu. dan Nggak boleh duduk di depan pintu, Iya, ngalangi Jodoh. rezeki. ngalangi rezeki. Harus Duduk jodoh. ngalangi wong masuk. Oh. Dan aku malah kok turun ngarep pintu. Nah, tapi kan itu nggak bisa kita bantah kan dari orang tua, karena orang tua kan pola pikirnya berhenti di umur sekian, Oh. dia nggak bisa mengikuti zaman lagi. Ya nggak tak lakukan ketika ada mertuaku, tapi Rano mertuaku linggup Iya. banget, enak banget ya ngarep ngarep Lama pintu tuh enak enak ya. banget kalau mungkin kan ya Mas ya, kalau potong kuku sama duduk di pintu itu hal yang kan sih Mas, biasa-biasa aja, maksudnya biasa-biasa aja itu nggak perlu dipikir secara konseptual. Enggak, tapi ada yang bener-bener sampai marah loh. Contoh salah satu ya, bukannya apa ya, tapi ini kan kebudayaan yang mertuaku itu bener-bener yang sampai marah kalau aku potong malam-malam. Jangan, nggak boleh. Sampai disembunyikan potong kukunya. Itu kan kepercayaan, prinsip orang. Mitos. Nggak mungkin tak lawan kan. Nggak mungkin tak lawan. Jadi tidak aku lakukan di depannya saja. Ada dua macam. Ada yang dia mematuhi karena tahu manfaat atau resikonya yang sebenarnya gitu. Tapi ada yang mematuhi karena mitosnya. Karena mitos. Tapi di kowe mending ini dong. Saya gue potong cepat sisan. Tapi gue tetap duwe wig. Kalau gitu Nek nang ngarepe mbakmu tak coba iki. Nah, itu Wiki gak fungsional lah tuh nih. Pas dolan tak gue meneh. mungkin gini aja ya. Kalau dulu kan rambut gondrong itu terkenal perlawanan. Rambut gundul juga Framing kan perlawanan. Ya framing juga kan. Framing aja. Kalau kayak gitu mungkin sekarang dibangkitkan aja kok. Kan kita saling melawan. Ya, kiloan. Kita gak melawan. Kita nggak ngelawan. Ini cuma Kita hanya saling mengembalikan semua diskusi. kepada fitrahnya, Iya. diskusi. Maksudnya melawan layar. Hah? Melawan layar. Loh, melawan layar. nek ngantuk mulai rasanya ini. Nah, layar sudah tahu semuanya.
Layar itu udah tahu semuanya. Ya, layar burine berarti. Layar tahu, ada yang baca besok. Sap nyapu ra resik bojone brewok. Oh. Lah sing seneng Malah malah rasanya bener sih, Pak. Ben resik wae. oh jadi bawa wicil dhisik. Ra Ya resik. bener sih. Makane to. Itu kan untuk menjelaskan bahwa nek nyapu murah resik, Oh. ya ngeras. Iya. Tapi kan orang zaman dulu tidak sampai. Dapat istri berkumis. Akhirnya diberikan ketakutan sesuatu agar melakukan itu. Padahal nek kowe ra nyapu penyakit dan segala macam. Terus, Orang Lagi nek duwe suami brewokan ngopo? Nek dhewe fetise karo sing Brewokan? brewokan malah oke, Oke. lepas. Tak seru sampahnya tak buang-buang. La 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 la. Bojo brewok. Aku entuk bojo wong Arab. Itu. Wong Eropa. Wong Eropa. Iya. Mitos mitos apa nih? Mitos apa nih? Ayo, kita minta Ini semuanya. tak tambahin juga ya soal nyapu itu. Kuwi jane intine iki nek kowe wong ora resik, paling jodohmu ya untuk wong kemproh juga. Betul. Nah, iya. Bisa Sing jadi. yang Iya. mau dikatakan itu. Mungkin lambangnya adalah orang kemproh itu adalah mungkin dulu karena dulu ada framingnya itu rapi. Jadi orang sering nek rapi itu kan potong cepak, brewok di Ah, RCG. Nah, iya. kalau orang yang enggak rapi jarang potong Jarang brewok. potong, Dan betul. mungkin ke sana arahnya. Berarti ini aku mau dapat jodoh yang rapi. Enggak, aku keturunan kan. Bro, kok iso menyimpulkan ngono sih, Bro? Nah kan saya udah merapikan. Masa bojomu ate brewok? Langsung betul. Enggak brewok. Bojomu Kudu diwali nek wong lanang brewoken, bojone nyapu ora resik. bojone iya. sih. Iya. Berarti kowe entuk bojo resikan. Iya. Nice. Berarti bojoku ya nyapu tapi tetap orang resik. Tapi kan gampang kok karena diajari. Ini lho sing resik ngono. Lah gampang. Tapi tutorial nyapu sing resik. Agian ini ya mito apa meden-meden Ini make sunlight mungkin. Tapi mitos-mitos ya bisa mau nggak mau ya diakui. Maksudnya mitos-mitos kayak gitu tuh memang sering bahkan sering timbul tuh di Jawa. Neng Jawa itu sangat sering budaya-budaya ketakutan itu ditimbulkan di situ. Itu sering Misalnya, banget. Oh, jutangi bedok-bedok ndak rezekimu dicucuk pite. Ya Itu menurutku salah satunya ini juga penyebabnya. Menganggap anak kecil belum bisa mikir dan belum bisa paham. betul, belum bisa mikir, belum bisa paham, jadi akhirnya yang diberikan adalah ketakutan. Tapi kan cepet kan, nek rono. Nek ketakutan itu kan jadi akhirnya kayak misalkan kamu kenapa nggak sholat? Kamu tak ini berani sama Tuhan. Kan langsung Wis selesai. Discard Kadang kan? harusnya dijelaskan bahwa kowe kudu sholat. Sholat iki gunane iki. Tapi kan mungkin orang tua menganggap bahwa ratekan iki. Oke. Ranyandak iki. Males jelas. Cukup cemeti, pecut sisan. Terkadang zaman dulu tuh ini, Iya, iya. terkadang orang tua mau menyampaikan juga nggak sampai loh bos. Itu yang gue bilang tadi. Jadi logika zaman dulu tuh mungkin tidak seperti sekarang ya. Akhirnya nggak nyampe hal semacam itu. Terus juga lagian ketika kita ngomong ngasih tahu ke anak nggak sampai, kan yang perlu dikritik bukan hanya kecerdasan anak, tapi kecerdasan Kecerdasan kita orang dalam tuanya. menyampaikan. Makanya istri itu harus pintar. Wanita itu adalah madrasahnya anak-anak. Wanita nih goblok, anak positif goblok. Bukan karena Bisa menurun, tapi karena ketika sebagai ibu ngomong satu penjelasan satu kalimat, anaknya radong, terus dia mengulangi kalimat yang sama, orang dong meneh. Ujung-ujungnya yang diuji kesabaran dia. Ya, Dia kapal Makanya yang lesu akhirnya satu yang keluar adalah mitos, yang kedua kekerasan. Walaupun aku juga tidak menentang yo, maksudnya kekerasan kadang-kadang dibutuhkan. Iya. Tapi kadang-kadang itu menjadi jalan pintas yang sering selalu digunakan orang tua. tetap jalan pintas itu. Tetap sering jalan pintas. Padahal itu kekerasan itu kan jalan terakhir. Dikandani Raiso rasanya pecut sitik ya masalah. Iya. Pecut sitik ya masalah. Tapi kadang-kadang itu jalan pintas. Angel, plak. Marahi terus. Ono sing burung ngomong apa-apa, lagi kleru burung ngandani apa-apa. Wah. Terus ngono. Dan aku itu bersyukur loh mas. Maksudnya aku dulu itu juga di posisi kayak gitu. Di apa? Dikasih lombok, bibirnya. Dikurung di WC, Cok. Iya. Aku paling sering dikurung di WC. Tapi setelah itu mas, keuntunganku, aku bisa misuh, bisa. Kok keuntungan Bisa. ini, so? Ya nggak tahu maksudnya. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa di? Kok miso keuntungan sih? Maksudnya bisa. Loh, Asu.
kan orang itu memendam toh Mas, memendam emosi toh. Asu emosi ki astagfirullah dulu miso. Makanya dari itu aku bisa berbicara kotor. Dan itu enggak menentang orang tua, cuman meluapkan emosiku. Miso ki negatif. Aku yakin gue dinanjar lembut atau gue mergane gue miso. Enggak, justru Gue ngomong elek. Justru gue miso. ya maka dari itu. Terus dinanjar lombok. Maka dari itu aku tahu miso itu Mergo pengen dinanjar lombok. bukan, maksudnya itu tuh kotor itu jorok. Dan orang tua itu Nah, kalimatnya gini. Dengan aku misuh terus dinanjar lombok, itu aku dadi ngerti nek misuh ki elek. Sebenarnya Kata-katanya seperti itu. Ojo njur aku ngerti misuh. oh iya. Gue nek gue dicocor rambut terus misal akhirnya bar dicocor anjing pedes banget anjing. Loh, sebentar Mas, sebentar ini ada persepsi yang salah tolong. juga. Pedes Persepsi tolong. yang beda. Goblok. Persepsi yang beda juga, Bro. Bine mbokku yakin ini di Bandung cuek tenan. Kamu pernah nggak ada circle anak kecil dulu? Des. Kamu nggak tahu kalau suara itu tuh dari temen loh. Maksudnya kata-kata itu tuh Aku kata-kata kotor. Aku tahu. Dan Terus? kita itu terdoktrin. Iya. Dan jadi apa ya? Kowe intine wis Keseharian. kulino ngomong Oh. kuwi. Terus ibumu ngerti. Nah, ibu ngerti. Terus dinanjar lombok. Otomatis aku dadi ngerti nek omongan kuwi elek. Iya, aku kan bilangnya gitu tadi. Nah, Tapi aku jadi tahu. tidak. Kamu tadi ngerti misal artinya Loh. bar dicocor lombok asu ngono bae. Loh, itulah Mau gunanya. artinya Gunanya mikir sebelum ngomong, bro. Nah, itulah gunanya diskusi. Itulah gunanya kita seperti ini. Ngono kuwi. Kita nyonyor ya, terus aku masih belum tahu. Itu masih apa ya? Secara tersirat gitu loh. Nyonyor lombok ya itu. Ibumu pantur karo ngomong ra, wong kok lambene elek. Enggak. Bondo langsung enggak pakai cara langsung dinyonyor gitu. Iku artinya ngene. iya nek Omongan Ditambahi lagi. tambah Maka dari itu kan saya level 5, level 10. saya dibukakan pikiran secara tidak sengaja toh Mas. Kok nggak asing saya setelah tragedi itu saya nggak asing main di circle lain bahasanya kayak gitu juga. Yo kancamu miso mbok lombok ya apa? Iya bener frame ya nggak nak lombok cuman tak kepok aja gitu. Tapi aku juga kelingan momen pertama aku ngomong asu kuwi. Jadi aku krungu saka kancaku. Nah Terus yang pas lagi gitu. ngomong kumpul-kumpulin keluarga aku ngomong asu. Dan kita nggak sempet tanya itu. Apa nek bapakku nggak pakai kekerasan pas itu. Aku digendong diaduke saka anggota keluarga lainnya, terus aku ditekoi. Kamu tahu nggak artinya asu? Nggak tahu. Itu artinya nggak sopan. Apa dia ngomong juga ya? Itu artinya anjing itu nggak sopan. Terus aku ngerti. Tapi saya kira aku usah asu aja. Aku ya wis tahu ngono kuwi. Asu terus ditegur karo bapakku tuh. Jangan ngomong gitu, nggak sopan. Itu bahasa Jawa. itu Kamu arti- Medan. Padahal mau beda. Bengkulu Jawa. Kuwi tetap salah. Ngerti-ngerti kok Medan. Ngono kuwi asu. Ya terus disalahke karo bapakku jangan itu mbokku gitu asu, kok enggak baik. Apa artinya anjing? Lah, kenapa? Aku takon. Apa bedanya anjing sama kucing? Ya terus nek aku ngomong kucing lebih tetap kasar. Dijelaskan karo ibuku bahwa asu di Jogja itu umpatan. Maknanya berubah. Dijelaskan ngono kuwi. SMP. Siapa? SMP. SMP aku dijelaskan walaupun kuwi ra masuk ning ndasku yo Iya. pada saat itu ya. Tapi akhirnya aku meminimkan untuk ngomong itu. Setelah itu tak ulangi baru dikeplak. Karena wis dijelaske. Kalau aku kayak Oh, asu Pak. Pak. ngomong apa? Wah, aku diwarai. Wis tak kandhani su. Wis tak kandhani. Aku lah kan diwarai kan jadi bapakku. Yo kok ngomong coba. Jancuk. Ngono iya kan ngomong kan. Terus jancuk. Lah kan bapakku ngomong, ngomong apa kan balik nih. Nah itu yang saya tunggu-tunggu. Sejatinya kan sebetulnya Kok ada balik nih? sebetulnya adalah Balik. bukan sebetulnya adalah sejatinya itu bukan kita ngomong kasar.
sejatinya adalah kita tuh nggak tahu apa yang kita omongin. Betul. Dan nggak dijelaskan. Nggak ada jelaskan. Kita masih Lah mendengar jancuk ini sebetulnya kan bukan misuan. Itu merek tank kan? Makanya kan kontrol orang tuh. Iya merek tank. Merek tank. Merek Tank Belanda. Tank Belanda. Jancoks Iya. tulisannya. Weh, Weh bener jancuk. atau? Weh jancuk. Bener itu. Wong Belanda kono nek motor jancuk ya. Iya memang nggak jancuk. Ini sejarahnya Banyak. Jawa Timur memang. banyak fase apa? Banyak ceritanya. Cuma cerita terpopuler adalah itu merek tank. Weh jancuk teko, jancuk teko. Waktu perlawanan itu loh. Itu Nek kecuk ada kata beda sendiri. Heeh. Kecuk sing artinya ngencuk beda mana? Ngencok itu beda mana? Ah. Ngencok itu sudah perubahan dari jancuk karena dianggap orang jancuk itu adalah hal yang seperti itu diubah menjadi ngencok. Kalau di sini Ya kaya bajingan. jelek. Bajingan ki apa ya kasar asline. enggak. Itu sopir Bajingan sapi. kata awalnya. Bajingan itu kan supir sapi. Iya. Nggak ngerti weh? Enggak. Bajingan ki supir sapi. Dulu itu loh yang ada gerobaknya. Andong, supir andong. Bukan. Bukan. Ya? Beda. Cikar. Rubak Cikar. sapi. Gerobak Dan sapi. cikar. Nah, mungkin Nah, Sing- dengan sing- mucikar paling. Sing membajak berarti. Oh, Bukan bukan. mendadak. Itu untuk kendaraan. Kalau pas di konvoy sapi ada sapi 2 di depan terus ada gerobaknya gede. gerobak besar Bawa banget apa? ya. Bawa apa Kalau biasanya? dulu bawa- buat panen kacang. Saya Nah, lagi bawa salon horor. hasil tani gitu. Kalau Bajingan. dulu kayak Polowijo kacang, ketela, bahkan padi pun bawa itu. Saya ki Pembaca panen. saya ki nggo bule nggo foto-foto. Nah, sekarang buat pawai. Ah, intinya ngono kuwi kan. Berarti kan kita dimarahin ketika ngomong jancuk itu bukan karena kita mau ngomong kasar. Tapi harusnya orang tua berpikir bahwa kowe iki nganggo kata-kata itu kamu nggak tahu artinya. Mm-mm. Ngono gitu. Harusnya kan itu yang dijelaskan. Iya. Jancuk Sontoloyo. Ini ngerti Sontoloyo ora? Artinya apa? Ada yang tahu nggak Sontoloyo? Sok tahu nggak sih? Wong Jawa, ayo. Sok tahu bukan? Salah. Mas, apa Mas Sontoloyo? Mbok. Yang ngerti nggak Sontoloyo? Sontoloyo itu adalah orang yang ngingo bebek. Oh, lah Sontolo. Jadi Sontoloyo itu adalah kata untuk orang yang kalau bebek kan kalau dibawa mau mandi dan segala macam diingo kan. Nah itu kan dia ikut masuk Iya. kan. Nah, itu Sontoloyo. Sontoloyo itu pengingo bebek. Angon bebek itu Sontoloyo. Enggak ya. Ya tahu tuh, tapi kan maknanya berubah. Ya, terus sampai dia ngomong Sontoloyo langsung dikeplak karo wong. Kadang-kadang wong tuh ya orang ngerti Sontoloyo artinya apa. Keterbatasan ilmu pengetahuan itu yang membuat akhirnya mitos dan kekerasan menjadi Berlaku. solusi Betul. Penertiban. penertiban yang Masyarakat. tidak masuk akal. Cara Seperti gampang. dasi. Awake dhewe saiki ngomong Sontoloyo apa? Goblok, Sok tok tahu, soto, sotoy lah, Heeh, sotoy. sok tahu. cuman Sontolo. Soto Apa kucing ya? mula. Hah? Soto kucing mula. Uduk, Kucing. sotoy madu, sotoy. Aduh, Nah, kucing mukanya sama jenenge itu sing soto, coklat. soto. Aku main meleset kayak mau tapi ras itu. Sorry. Krik. Bisa bagus. Sontoloyo, bajingan. Kene asu cetok anjing. Iya, itu Jancuk. memang bahasa kalau itu. Nah, ini kita Kadel. sudah ada 2 pembahasan. Kadel kan Ada 2 gatel. episode ini. Kampret, Kampret itu lowo. kampret yo kelawar, Anak lowo. kelawar. Itu anak Kampret itu lowo buah itu loh kampret. kentri. Kentri. Kenti kan dawa kentu ben Bukan. Kentri itu anak kancil. Kendi iki terus delok. kenti. Tentu quickly, ngerti. Quickie. Kendi. Kampret. Nah, ini loh bahasa-bahasa yang lama ditinggalkan. Cuman dulu itu Enak didengar. enak didengar dan itu tuh artinya tuh ya enggak seharusnya negatif gitu Apa? loh. Enak didengar dan mudah Contohnya, Ya kayak gini tadi. oh iki satu klitik. Nah, kliti Oh, itu bukan Klitik bukan itu lan kriminal. bengi Iya. mubeng udah bacok, saiki bacok. Bapakku lho tekan saiki sih. Nek mbok nek ning Jogja to, bapakku ning Jogja. Ini Jam kliti. 10 malam. Pak, main ndi kalau nglitih. Iya. Oke. Oh, iya, bapakku sing ngono kuwi. Iya. Pergeseran makna. Nek cah cilik ngomong ngono kuwi, "Ma, nak mau kemana mau nglitih ditapuk." Iya betul. Iya, Lame baca sekarang. sopo kele. Baca sopo le. Dan itu perubahan ya. Apa ya? Oh, Masa. pergeseran makna. Pergeseran makna. Priorisasi nek ning pelajaran. Penyimpangan sosial. Enggak penyimpangan arti. Penyimpangan Pergeseran Makna. makna, Pergeseran makna. pergeseran makna. penyimpangan
pergeseran makna yang akhirnya dimaknai dengan kekerasan dan kemarahan. Tuh. Kudunya dijelaskan marah. Wong tua yo ora tekan. Tinggu. Mungkin 100 tahun lagi Harus wengi jam. driver ojol ngono jadi visuan. Kayak bajingan ngono. Driver ngono kae. Dasar driver kowe ora ya? Ora mantep ya. Bingung kesel. Gaduh. Lo ya tuh sih. Oke, gampang lo wong sing mengembang. Oh, gaduh. Gargi. Orang luar negeri kok kaget loh nek anjing yang ini kasar. Tapi di sana bitch arti aslinya kan anjing betina. Bukan pelacur ya. Bukan. Bukan. Arti aslinya mundur lagi itu anjing betina. Mestinya itu Mungkin diasosiasikan dengan entah yang di pikiran mereka hal-hal yang sama antara Berarti kalau betina yang suka jualan di nek tadi bitch. Pantas. Kenapa gitu? your bitch. Terus son of a bitch. Pusing. Nah, kalau busi itu lain. busi itu nganu meong. Meong Iya, betul. sama siput. Tapi kan diasosiasikan ke sana. Iya, Keong. siput yang langsung Kerang. hap di sini. Ya. Nah, itu Siput kan tak busi. bercangkang. Siput tak Busi. bercangkang. Ya udah. Oh, kok sih bukan. Oh, Empu itu asli ini. Nah. 15 sih ngomong. Ya kan Gary itu loh. Kowe teko ngarai ra toto lho, Bro. Bukan. Gary yang di SpongeBob itu loh. Gary Spon. Padahal dia kan bentuknya tuh keong, Oh, tapi dia meong. Busi. 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 Bebek sama merak. Berak. Itu kan disalah artikan toh di televisi itu. Bahwa itu keong tapi wujudnya itu kucing. Pusi. Kok wujudnya apa? Pusi berbentuk keong. 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 Cacing yang jadi anjing. Pusi berbentuk keong. Dan itu nyata kok. Cacing berbentuk Intinya anjing. video ini adalah stop pembodohan. Betul. Stop. Hindari mitos. Hindari mitos. Latih critical thinking. Betul. Sama satu lagi, jauhkan dari hal tidak berguna seperti Potong rambut. Dasi terutama Dasi. Aku ingin menggarisbawahi kepada dasi seluruh dunia. potong rambut, dasi, cotton bud, dan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Teman-teman, Seperti beri sei sapi 1.000. Hei pedagang sei. jangan lupa ya teman-teman. Titeni, enteni, gondrongi gigi kabeh. Aku mau. Satu juga subscribe, gondrong kabeh ya. Iya. Titani, mitoni. Akhirnya lahiran. 2 episode ini. 2 episode. Mitos dan Kekerasan. mitos dan pembodohan.